Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel YouTube Pangkalan Tani. Hari ini di hari Kamis tanggal 17 April 2025, tepatnya di usia 68 hari setelah tanam cabai rawit kita ya sahabat tani, untuk varietas Cakra Taji ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perawatan lanjutannya sahabat tani. Perawatan yang dilakukan dengan cara penyemprotan atau penyepraian ya, yang bertujuan untuk mencegah dan juga mengatasi serangan keriting daun yang disebabkan oleh hama kutu daun, hama kutu kebul, dan juga hama trips ya sahabat tani. Dan juga di sini kita akan menambahkan sedikit nutrisi ya, agar tanaman kita itu terpenuhi untuk nutrisi di fase generatif. Di usia 68 hari seperti inilah kondisi tanaman cabai rawit kita ya sahabat tani. Alhamdulillah sudah menampakkan muncul bunga dan juga bakal buah ya sahabat tani. Bisa sahabat tani lihat sendiri ya. Jika sahabat tani bertanya, ini kenapa kok tanamannya kurus? Sedikit ingin saya jelaskan ya sahabat tani. Nah, pada tanaman kita itu kemarin itu sempat terserang penyakit yang namanya penyakit bercak bakteri ya. Bahkan hingga sampai detik ini penyakit bercak bakteri itu masih ada ya sahabat tani. Ini saya tunjukkan ya salah satu contoh penyakit bercak bakteri. Nah, seperti inilah contoh atau kasus dari penyakit bercak bakteri ya sahabat tani. Nah, jadi tanaman itu daunnya itu pada terdapat bercak seperti ini ya. Dia itu bercak kering ya sahabat tani. Lalu kemudian gugur dan juga rontok ya. Jadi tanaman itu kelihatan lebih kerdil dan juga lebih kurus ya. Nah, seperti ini ya contohnya ya sahabat tani. Nah, contoh penyakit bercak bakteri ya. Ini penyakit ini kemarin itu timbul di usia 1 bulan ya, hingga sekarang itu di usia 2 bulan ya, kita kewalahan ya sahabat tani untuk mengatasi penyakit yang namanya penyakit bercak bakteri. Penyakit bercak bakteri itu rawan datang di musim penghujan ya sahabat tani. Karena kemarin ini kan tanaman kita itu kan kita menanam di musim penghujan ya. Jadi hujannya itu ekstrim ya sahabat tani. Jadi tanaman itu mudah terserang penyakit dan juga pH tanah itu mulai atau mudah drop ya. Jadi kita harus siaga ataupun dibuat kewalahan ya untuk menangani ataupun mengatasi penyakit yang namanya penyakit jamur ataupun penyakit bercak bakteri ya. Nah, seperti ini ya contoh penyakit bercak bakteri. Daunnya itu menguning, kemudian timbul bercak daun di bagian sisi, kemudian menyeluruh di bagian tengah dan juga jatuh ya sobat tani. Tapi tidak apa-apa, sekarang itu usianya tanaman kita sudah memasuki usia 2 bulan ya. Jadi kita lakukan ataupun kita perlakukan sebaik mungkin ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung melakukan penyepraian ya sobat tani. Dan untuk alat dan juga bahan sudah kita sediakan di sana ya. Dan inilah bahan-bahan yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan 4 jenis bahan ya sahabat tani. Untuk bahan yang pertama di sini kita menggunakan fungisida kontak ya. Di sini kita menggunakan fungisida di 10M45 ya. Ini fungisida kontak 80% mancozeb ya sahabat tani. Ini penyakit ini bisa mencegah ataupun menanggulangi serangan jamur ya, seperti bercak daun, busuk daun, dan juga busuk buah atau antraknosa ya sahabat tani. Jadi di sini kita menggunakan fungisida di 10M45 ya. Dan untuk bahan yang selanjutnya di sini kita menggunakan insektisida Asmek ya. Ini insektisida Asmek berbahan aktif abamectin sebanyak 36 gram per liter ya. Nah, di sini kita tetap mengandalkan Asmek sebagai insektisida yang mencegah ataupun mengendalikan serangan hama sejenis hama kutu daun, hama trips, dan juga mengendalikan serangan ulat gerayak ya sahabat tani.
Jadi keunggulan insektisida Asmec ini selain dia bisa mengatasi serangan kutu daun penyebab keriting, dia juga bisa mengendalikan serangan ulat gerayak ya sahabat tani. Nah, dan untuk bahan yang selanjutnya di sini kita menambahkan POC Agropalkan super aktif ya. Nah, ini kita akan mencoba di lahan kita ya sahabat tani. Ini dari CV Agrobio Organik ya. Jadi ini sifatnya organik ya sahabat tani. Jadi sangat baik ya untuk tanaman kita di masa vegetatif ataupun di masa generatif ya. Dan untuk kandungannya sendiri sahabat tani, di sini bisa sahabat tani lihat sendiri ya. Di sini unsur mikronya cukup lengkap ya sahabat tani. Nah, bisa sahabat tani lihat sendiri ya. Ini penggunaan ini sangat baik ya, bisa dilakukan dengan cara dispray dan juga dikocor ya sahabat tani. Dan juga untuk bahan yang selanjutnya, di sini kita menambahkan spreader ya sahabat tani. Ini perekat ya, agar pestisida yang kita spray itu lebih tahan lama ya, menempel di daun. Dan untuk dosis kapasitas air sebanyak 16 liter, di sini kita menggunakan fungisida diten itu sebanyak 2 sendok makan, dan juga insektisida Asmec di sini kita akan berikan 2 sendok makan. Untuk POC Agropalkan di sini kita akan berikan sebanyak 30 ml, dan juga di sini kita menambahkan spreader ataupun perekat sebanyak 2 sendok makan ya. Tapi sebelum kita melakukan penyepraian seperti biasa ya, kita akan aduk terlebih dahulu keempat jenis bahan ini ke dalam sebuah ember yang sudah kita isi air ya sahabat tani. Alhamdulillah penyemprotan kali ini sudah selesai kita lakukan. Nah, sekarang kita berada di posisi paling ujung ya dari keseluruhan tanaman cabai rawit kita. Dan untuk populasi sekitar 2.400 tanaman, di sini kita menghabiskan sekitar 4 tangki ya sahabat tani. 4 tangki ya. Nah, seperti ini kondisi tanaman cabai rawit kita. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah sudi menonton video ini hingga selesai, dan terima kasih yang sudah sudi senantiasa selalu mendukung channelnya Pangkalan Tani. Jangan lupa di subscribe biar tidak ketinggalan update dan perkembangan tanaman cabai rawit kita selanjutnya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.